Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah firman Allah untuk kita sekalian hari ini, untuk saudara di dalam kehidupan. Perlu menenangkan hati, sebab di sana sini gusar dan di sana sini pun sangat mempengaruhi kehidupan kita, membuat hati kita guncang gulana, bahkan juga gusar. Bahkan juga ada banyak orang yang sedang tertarik dengan apa yang sedang dipermainkan oleh dunia untuk menarik segala sesuatu perhatian, menarik segala sesuatu tentang kehidupan di dalam jasmani. Bahkan juga ada menawarkan hartanya dengan baik-baik. Saudara sekalianlah yang dimaksud untuk dibangkitkan hari ini, supaya saudara-saudara menenangkan hati. Karena jikalau saudara-saudara dapat tenang dan tidak terpancing dengan segala sesuatu yang ada dalam kebiarnya dunia, di dalam segala puncak dalam perayaan, dalam kedagingan itu, maka saudara-saudara pun dapat berdoa. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Dan doa itu untuk mendapatkan kita di dalam segala persekutuan dengan Tuhan, yaitu kekuatan. Sangat diperlukan kekuatan bagi kita saudara-saudara hari-hari ini. Sebab banyak orang yang disebut menjadi anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah berjemaat dengan baik, tetapi dalam semua hal pekerjaan di tengah dunia, sepertinya dia mau hidup dan mati hanya untuk makan dan minum. Tidak segan baginya untuk meninggalkan segala namanya ibadah. Shalom. Shalom saudara-saudara. Sebab aku harus memberitahukan kepada saudara-saudara, anak-anak Tuhanlah yang sangat diperdulikan Tuhan, supaya tidak terjerat dengan apa yang disebut dengan jerat maut, dengan apa yang disebut dengan menuju kepada kebinasaan, dan menuju kepada jauhnya kita terperangkap, dibawa oleh perangkap itu jauh daripada hadapan Tuhan, atau jauh dari kasih karunia-Nya Tuhan. Hal untuk mencegah dalam hal keadaan seperti itu, dengar baik-baik saudara-saudara. Aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, yang pertama adalah kuasailah dirimu supaya dapat melayani lebih sungguh. Amin saudara. Kuasailah dirimu untuk melayani dengan sungguh, melayani Kristus. Kepribadian kita yang terpancing, kepribadian kita yang ditawar, kepribadian kita yang hanya berpikir untuk makanan dan minuman, dengan baik-baik. Katakanlah di dalam pelayanan, aku untuk Tuhan. Sehingga tidak terhalangi pada persekutuan dengan Tuhan. Satu lagi, saya mau beritahu, dalam setiap waktu pun sebenarnya kita ini adalah berjalan di dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Dalam kerajaan Allah itu maksudnya mata Allah menjelajah ke seluruh bumi. Yang dimaksud adalah kerajaan Allah lah matanya untuk memandang, memperhatikan, dan menyungguhi. Artinya kasihnya dengan sungguh untuk disampaikan kepada saudara sekalian sebagai anak-anak di dalam kerajaan Allah. Guna apa? Guna kita mendatangkan sejahtera, guna kita mendapatkan berkat, tidak bersusah-susah. Katakan amin. Guna kita diberi kekuatan, guna kita juga supaya kita tidak terperangkap dengan apapun yang sedang dikerjakan oleh iblis. Shalom saudara. Kemudian saya beritahu kepada kita sekalian, jikalau kita dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, saya katakan kasih karunia-Nya pasti dilimpahkan. Allah kaya dengan segala kekayaannya, dengan kemurahannya, dengan keajaibannya, dengan segala hal apapun yang Dia melakukan, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sekalian, maka kasih karunia-Nya sebesar apapun akan diberikan kepada kita. Ingatlah bagaimana Yesus Kristus Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, diselamatkan. Dengan pengorbanan itu ialah tidak disayangkannya sekalipun nyawa, dan harus di atas saliblah perkara itu akan dilakukan.
demi keselamatan ini dan demi sebagai kasihnya kepada dunia ini tercapai. Bandingan inilah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara, apa yang tidak akan diberikan. Memang anak-anak Tuhan dikatakan oleh firman Allah ini kurang bijak dan kurang licik untuk bersama dengan Yesus Kristus, untuk mengerti tentang iman di dalam segala perkembangan itu. Sekali lagi saya mau katakan, kurang pintar untuk mengandalkan Allah di dalam segalanya. Ujian iman selalu kalah. Sungguh untuk hari ini saudara-saudara, saya mau memtumbuhkan saudara-saudara supaya tetaplah menjadi benar. Katakan amin. Karena hari ini saudara diinginkan benar, lebih giat, lebih sungguh. Pelayanan inilah yang membuat kita bersama dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, semakin dikurangi oleh Tuhan, semakin dibukakan rahasia-rahasia Allah tentang cinta kasih Allah. Saya senang saudara-saudara diberkati. Karenanya dengan baik-baik, sungguh-sungguhlah untuk melayani, lebih sungguh lagi lah untuk melayani. Pelayanan dalam doamu, pelayanan di dalam doa di dalam ibadahmu, pelayanan persekutuan pribadi dengan baik-baik. Cukup mungkin yang ketiga ini aja. Awal ini sampai dengan rahasia selanjutnya Tuhan sendiri akan berbicara, karena ada tertulis yang ada digenapkan oleh Allah sendiri, oleh Yesus Kristus. Kamu tidak perlu lagi diajar oleh manusia, karena kasih kuasa rohnya yang dicurahkan, dan karena urapan kasih karunia dan urapan oleh kuasa roh. Tentang apakah itu saudara-saudara? Ketiga hal dalam persekutuan itu, kalau engkau menjadi pemenang, maka engkau akan mendapatkan. Kedua, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, bila pencobaan dan penghakiman ada di depan, menyingkirlah untuk dapat berdoa. Shalom saudara-saudara. Sebab hari penghakiman ini begitu kata firman. Dan satu kali Yesus yang berkata, dengarkanlah aku bacakan firman Allah ini, Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ. Apa rupanya berita itu? Adalah perlawanan, penghambatan, kejadian-kejadian, termasuk seperti sekarang ini saudara-saudara, kejadian tak henti-hentinya banjir. Shalom saudara-saudara, banjir di Tarogong, banjir di Kampung Durian. Padahal antara Tarogong dengan Durian itu jauh, kecuali Tarogong Durian itu. Shalom. Banjir di mana-mana, banjir di Mekah. Perang di sana sini sudah beberapa puluh tahun yang lalu barangkali, sampai dengan sekarang tak henti-hentinya perang Israel dengan perangnya bangsa Filistin. Tak henti-hentinya dengan orang Arab juga, termasuk perang salib yang sedang terjadi. Aku bukankah rahasianya adalah di sana sini memang ada sedang digembar. Saudaranya yang tidak beriman tidak memikirkan hal itu. Tapi kalau saudara punya iman yang sedang bertumbuh, maksud saya, pasti akan kembali kepada Alkitab, karena seluruh janjinya, seluruh firman yang sudah dikatakan, dia akan genapi dengan baik-baik di saudara-saudara. Jadi Yesus adalah Tuhan. Dia mendengar segala sesuatu apa yang sedang terjadi tentang dia, tentang firman, tentang rencana Allah. Dia menyingkir. Shalom, shalom. Supaya saudara-saudara pun perlu menyingkir dari permasalahan,
kau selamanya. Di sana ada peperangan antara iman dengan maksud Allah, dengan kemenangan Kristus Yesus, supaya jadilah seperti yang engkau maksud dalam batinmu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allahmu yang menyelamatkan engkau. Yang perlu saudaraku mendapatkan kemenangan dari karena Dia sanggup untuk mengalahkan maut sekali, mengalahkan iblis apalagi, mengalahkan tawaran-tawaran apalagi dengan baik-baik. Seperti itulah yang Tuhan inginkan kepada saudara-saudara. Sebab itu yang perlu bagimu adalah menyingkirlah dari segala sesuatu yang tidak berkenan dari hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sulit apa bagimu untuk menyingkir? Dengarkan pembacaan firman dan hendak mengasingkan diri dengan perang ke tempat yang sulit. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti Dia Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, sampai Yesus Kristus memang tetap adalah Tuhan dan yang menjadi berkat dan tempat perhimpunan orang-orang yang dapat kebenaran. Sekalipun Dia menyingkir ini secara daging, namun orang tahu dan mereka datang kepada Dia. Ini perlu dipikir. Shalom saudara-saudara. Menyingkir untuk yang lain yang tidak sepatutnya dikerjakan oleh orang benar dan masuk kepada yang perlu dipilih untuk membangkitkan kebenaran. Shalom saudara-saudara. Saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dengarkan baik-baik. Kebiasaan-kebiasaan dulu yang menahan dirimu terlalu banyak duduk dan menjauh daripada Kristus Yesus. Singkirkan waktu dan kesempatan. Masa penghakiman ini tidak pandang bulu. Dengar baik ini saudara-saudara. Tidak pandang bulu. Karena anak-anak Tuhan pun akan diuji bersamaan dengan, kalau banjir sedang datang, anak-anak Tuhan ada di sana, dia dapat ujian. Karena skop besarnya adalah Allah sedang menguji dunia, termasuk dengan orang-orang percaya. Hari ini saya hanya beritahu firman yang telah dikatakan kepadamu. Setiap hari Dia berkata, marilah kepadamu hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maksudnya ini saudara-saudara, mari kamu merengge-rengge. Shalom. Karena merengge-rengge tak pernah ibadah dari dulu sampai dengan koma sekarang, kecuali merengge-rengge yang sudah bertobat. Kenapa? Karena rengge-rengge sudah menjadi rengget bagi dia. Meningkat ke atas. Kita tahu dia kerajaan Allah lebih besar, lebih dahsyat, lebih baik dan lebih ajaib daripada kerajaan yang dimaksud oleh kerajaan yang biasa. Jadi Yesus menyingkir, tetapi tetap untuk memberitakan Injil. Yesus menyingkir, tetapi tetap untuk memberikan kasih karunia kepada mereka, karena Injil itu tetap diberitahukannya. Injil itu pada topiknya ialah bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Sehingga hari ini aku katakan di dalam pengasingan ini, menyingkirlah dari dosa itu, tinggalkanlah dosa itu. Itu yang dimaksud. Shalom saudara-saudara. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Dan yang ketiga, tenangnya
Yang dimaksud oleh Allah bagi saudara supaya kenal adalah supaya dalam dekapan kasih karunia yang terus akan berjalan. Hari ini memberitahukan kepada saudara-saudara, doa orang benar adalah berkuasa. Katakan amin. Doamu dijawab. Ketika engkau berdoa, Tuhan selamatkanlah keluarga. Mulai dari ayat 1 sampai ke ayat Masia. Amin, saudara-saudara. Engkau harus berdoa untuk itu. Dan karena engkau adalah dalam dekapan, dengan kata lain, tenang. Sebab orang-orang penuh dengan damai sejahtera, tenang di hadapan Allah. Dan yang dikerjakannya adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu apa? Dia berdoa untuk keselamatan. Kemudian dia berdoa untuk kasih karunia-Nya itu supaya aku dapat mempertanggungjawabkan. Dengan arti begini, saudara, shalom. Usia berapa saudara? Saya pamungkas aja. Usia 30 tahun ke atas. Masanya Yesus adalah mengucap syukur, mengatakan pada dirinya, bertanggung jawab dengan kasih karunia yang diberikan kepadanya. Ialah ini doanya dengan baik-baik. Shalom. Doanya begini, ya Bapa, sekalipun berat beban ini, aku tetap akan mengatakan, ya, aku serahkan. Salib. Siapa rupanya yang tidak takut dengan mati? Kalau yang namanya manusia, walaupun warga Sinaga, walaupun si Marani, dengar baik-baik ini, walaupun warga Begulantuk, kalau yang namanya manusia selalu takut dengan kematian. Yesus yang menjadi teladan untuk makna daripada khotbah kepada saudara-saudara sekalian, dia berkata, aku siap untuk melakukan semua apa yang Bapa maksud atau apa yang Bapa kehendaki dan apa yang Bapa mau dari diri. Dia berkata, aku siap. Saudara, aku sedang membaca pikirannya. Apa yang dikatakan, benarkah dia siap? Dia sendiri berkata, lihat, mereka sudah ada di depan menangkap aku. Tetapi dia berkata, aku tidak lari. Aku menghadapi. Sebab untuk itulah aku. Hari ini aku menuntut pertanggungjawaban daripadamu sebagai hamba Allah. Ketika engkau dipanggil, ada banyak perkataanmu yang semestinya saudara-saudara lakukan hari ini, tuntaskan hari ini. Amin. Amin. Shalom. Allah juga setia dan menuntaskan segala sesuatu sampai dia berkata begini, sampai masa tuamu Yesus terlebih ya, dan sampai putih rambutmu aku menggendongnya. Maksudnya setianya sampai masa tua, karena dia adalah tetap menyertai, menggendong dan mencurahkan kasih karunia. Dan kasih karunia yang ada padamu, dengarkan baik-baik, bukan untuk hoga-hoga, bukan untuk dirimu, tetapi layanilah seorang akan yang lain, kata firman Allah. Saya baca saudara-saudara, dikatakan di dalamnya begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Layanilah, pergunakanlah kasih karunia yang ada padamu. Saya pernah menyesali seorang yang kaya raya
Ceritanya begini, saudara-saudara, kaya raya. Tapi datang seorang pendeta yang berkata kepada si kaya raya ini, "Pak kaya raya, gerejamu sekarang menjadi banjir karena kau tembok oleh karena perumahanmu. Tolonglah aku supaya bisa menaikkan sedikit gereja." Tapi si kaya itu berkata begini, "Tidak usah." Makanya saudara-saudara, shalom. Tolong kalau mau melayani, jangan ada bahasamu. Gak usah begitu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Kelewat itu. Gak usah begitu. Pulanglah pendeta ini. Pendeta ini pun memang kurang beriman. Dia udah minta aja dari Tuhan. Ketika istrinya berkata, dengar lagi di sulam. Ketika istrinya berkata, "Waduh, ada di luar pernah murai, mau mereka." Shalom saudara. Mereka tidur karena dikatakan, "Kamu sak ini ada buat belum kita, tak mati naik nanti." Shalom. Shalom. Sayangnya ialah untuk apa? Ketika dia meninggal, hanya PT-nya aja yang 12M. Untuk apalah yang 12M itu? Itu pun juga masuk di dalam itu. Dengarkan orang-orang yang berhikmat. Pergunakanlah kasih karunia yang ada padamu untuk pelayanan, supaya orang lain akan berkata kepadamu, "Oh luar biasa, Ahmad Talimbomo menjadi pendeta." Saya pernah diberikan orang julukan dulu, pendeta deh. Padahal saya belum berminat. Kenapa? Karena kasih karunia berguna untuk menasihatkan, untuk menolong orang lain, untuk beribadah, bahkan juga membangun gereja, menolong hamba, bahkan juga memberi makan hamba bersama dengan keluarga. Shalom saudara-saudara. Untuk itulah saudara dipanggil. Dengarkanlah para pelayan boleh datang ke depan. Untuk saat ini saya mau membangun jemaat untuk tidak tinggal diam di tengah pelayanan yang akan datang. Amin firman-Nya.